Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir di Meet pada malam hari ini untuk mempresentasikan hasil praktikum kami untuk kelompok 1, di mana anggota kelompok 1 yang pertama saya ada Tri Handayani sebagai moderator. Kemudian ada anggota kelompok saya Desi Fitriani dengan NIM A1G1211031. Ada saudari Asliha dengan NIM A1G1211043, saudari Hajratul Syadia dengan NIM A1G12105G1211114, dan ada saudari Marlin dengan NIM A1G1211018. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan untuk anggota kelompok saya pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Pemateri pertama apakah sudah hadir dalam Meet ini? Saudari Hajratul Syadia. Baik, untuk kita menunggu pemateri pertama, langsung saja kita beralih ke materi kedua. Nanti pemateri pertama masuk, kemudian dia memaparkan materinya. Saya persilakan untuk pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator materi tentang pengertian hidroponik. Hidroponik adalah bahasa Yunani atau berasal dari kata hydro, artinya air, dan artinya mengerjakan. Jadi hidroponik adalah metode bercocok tanam dengan menggunakan air sebagai medianya. Menurut Hartus, hidroponik merupakan salah satu metode pertanian masa depan Mohon maaf moderator, saya akan bacakan materi. Langsung saja. Hidroponik ada dalam bahasa Yunani, yaitu hidroponik berasal dari kata hydro artinya air dan ponik artinya mengerjakan. Jadi hidroponik adalah metode bercocok tanam dengan menggunakan air sebagai medianya. Menurut Hartus, hidroponik merupakan salah satu metode pertanian masa depan adalah hidroponik karena dapat ditanam di berbagai lokasi termasuk ladang yang luas, kota, desa, bahkan di atas api. Terus menurut Izudin,
Hidroponik adalah suatu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan dengan menggunakan larutan mineral bernutrisi atau bahan lainnya yang mengandung unsur hara seperti sabut kelapa, serat mineral, pasir, pecahan batu bata, serbuk kayu, dan lain-lain sebagai pengganti media tanah. Kemudian menurut Wibowo menyatakan hidroponik merupakan budidaya tanaman yang tidak menggunakan media tanam tetapi menggunakan media tanam air ataupun media lainnya. Itu saja materi yang dapat saya paparkan. Oke, baik. Terima kasih pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Langsung saja saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai tahapan pembudidayaan tanaman hidroponik. Ada 6 tahapan untuk membudidayakan tanaman hidroponik. Yang pertama itu pembibitan. Pembibitan biasa dilakukan melalui persamaian. Pada pembibitan biasanya benih disemai pada tray atau wadah semai. Benih yang digunakan sebaiknya sehat, seragam, dan memiliki tingkat germinasi di atas 80%. Media semai yang baik dan umum digunakan untuk budidaya hidroponik adalah rock wool. Pada pembibitan, benih biasanya mulai berkecambah pada umur 3-7 hari. Bibit yang sudah siap tanam adalah bibit yang berusia 3-4 minggu atau sudah memiliki 3-4 daun. Yang kedua, larutan nutrisi. Larutan nutrisi merupakan sumber utama dalam pertumbuhan tanaman. Larutan nutrisi dapat diberikan dalam bentuk genangan atau mengalir. Yang ketiga, tanaman. Bibit yang siap tanam biasanya telah berumur 3-4 minggu di persamaian atau memiliki 3-4 helai daun. Bibit tersebut dipindahkan ke wadah tanam yang telah diisi media yang steril. Jika tanaman tersebut perlu disemai, tanaman yang tidak perlu disemai dapat langsung ditanam ke wadah tanam. Yang keempat itu perawatan. Perawatan atau bibit ditempatkan lokasi cahaya matahari setelah berumur 1-minggu dapat dipilih di daerah matahari. Yang kelima, pemberian hama dan penyakit. Pada teknik budidaya hidroponik, umumnya tidak menggunakan pestisida untuk menghindari dan mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Untuk menghindari hama dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan membalik-balikan daun dan mencabut tanaman yang telah terserang ulat daun. Yang keenam itu panen. Tahapan budidaya hidroponik yang terakhir adalah pemanenan. Pemanenan dilakukan setelah tanaman memasuki umur panen atau telah memiliki kriteria panen. Yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri ketiga. Baik, saya akan membacakan materi ketiga, yaitu keunggulan dan kelemahan hidroponik. Di bawah ini diuraikan beberapa keunggulan dan kelemahan hidroponik. Keunggulannya, 1, tidak membutuhkan tanah. 2, pertumbuhan tanaman akan lebih cepat dan seragam. 3, hemat air. 4, tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit. 5, proses penanaman tanaman antinya akan menjadi lebih mudah apabila dibandingkan dengan metode bercocok tanam yang menggunakan tanah. 6, bila ada tanaman yang mati, bisa digantikan dengan tanaman baru dengan mudah. 7, metode kerja yang sudah distandarisasi lebih memudahkan pekerjaan dan tidak membutuhkan tenaga kasar. 8, kualitas daun, buah atau bunga yang lebih sempurna dan tidak kotor. 9, tidak ada risiko kebanjiran, erosi, kekeringan, ataupun ketergantungan lainnya terhadap kondisi alam. 10, menanam menggunakan metode hidroponik cenderung akan lebih menghemat tempat. 11, buah serta sayur yang dihasilkan dari metode hidroponik akan menjadi lebih steril karena bebas dari pestisida ataupun herbisida berbahaya. 11, resiko tanaman terserang hama serta penyakit akan lebih kecil.
13. Metode bercocok tanam menggunakan hidroponik tidak akan tergantung cuaca. Eh, Kelemahan, satu, butuh modal yang besar. Dua, membutuhkan ketelitian ekstra. Tiga, investasi yang dibutuhkan untuk bercocok tanam secara hidroponik juga terbilang tinggi. Empat, hidroponik juga membutuhkan keterampilan khusus dibandingkan Kayanti 2020. Baik, itu saja yang materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Materi ketiga, berikutnya saya persilahkan pemateri keempat. Materi keempat, Saudari Lintang Atahira. Materi keempat, Saudari Lintang Atahira. Mungkin pemateri keempat yang belum sembari menunggu pemateri keempat. Baik, terima kasih yang diberikan moderator. Saya akan materi kelima tentang langkah kerja dan hasil pengamatan. Adapun langkah kerja dalam penanaman hidroponik tanaman pakcoy ada beberapa langkah. Yang pertama, potonglah rock wool berbentuk kotak sebagai media tanaman pakcoy. Kedua, simpanlah wadah yang disediakan lubang pada rock wool menggunakan ujung pisau. Ketiga, taburilah masing-masing 1 biji bibit pakcoy ke rock wool. Keempat, siramlah dengan percikan air ke rock wool yang sudah diberi agar wadah menjadi sedikit lembab. Kelima, bungkuslah dengan udara tidak akan masuk ke dalam wadah dan biarkan selama 24 jam di tempat yang gelap. Keenam, setelah itu bukalah bungkusan wadah dan pakcoy, kemudian dipindahkan ke dalam gelas plastik yang sudah dilubangi. Gelas plastik tersebut disimpan pada styrofoam yang juga diberi lubang sesuai ukuran gelas plastik. Ketujuh, styrofoam diberi air bersih dan harus mengenai gelas pakcoy. Kedelapan, tanaman pakcoy disimpan di tempat yang cukup tersedia cahaya. Yang kesembilan, setelah 1 minggu pakcoy diberi vitamin cair mix AB
yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, jika air di dalam styrofoam sudah terlihat kotor, maka diganti dengan air baru dan tetap diberi vitamin mix AB. Kemudian hasil pengamatan. Hari pertama, setelah proses penyemaian, maka kecambah pakcoy sudah mulai muncul. Pada minggu kedua, akar tanaman pakcoy mulai terlihat dan sudah memiliki 3 daun yang berukuran kecil. Minggu ketiga, daun pada tanaman pakcoy sudah memiliki 6 daun yang berukuran sedang, dan minggu yang keempat, batang daun pada tanaman pakcoy sudah mulai besar dan memiliki banyak daun. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin pemateri yang keempat tadi belum sempat hadir karena jaringannya yang kurang stabil. Di sini saya akan memaparkan mengenai alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum kelompok kami, yang dimana alatnya itu terdiri dari gunting, kemudian ada pisau, ada wadah, kemudian alat suntik vitamin. Yang berikutnya ada bahan, di mana bahan yang kami butuhkan dalam praktikum ini ada bibit pakcoy, ada rockwool, vitamin mix AB, styrofoam, dan gelas plastik. Pemaparan pada alat dan bahan ini merupakan pemaparan dan pertanyaan atau saran kepada kelompok kami. Saya berikan kesempatan. Oke, Saudari Fitri Ramadhani, saya persilahkan. Saudari Fitriani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya. Kesulitan yang dialami oleh kelompok penyaji dalam menanam tanaman hidroponik Anda dan untuk agar tanaman hidroponik Anda bisa berkembang dengan baik, dan mungkin bisa dijelaskan kalau ada apa manfaat itu bahan tambahannya tadi. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator kelompok penyaji. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Saudari Fitri Ramadhani. Sembari menunggu jawaban dari kelompok kami untuk melakukan diskusi terkait pertanyaan dari Saudari Fitri Ramadhani, kami akan menampilkan hasil praktikum kami, yaitu tanaman hidroponik pakcoy.
Mungkin saudari penanya bisa mengirimkan jawabannya di grup kelas. Maksudnya pertanyaannya. Oke, baik. Saya persilakan untuk saudari Lintang Atahira untuk menjawab pertanyaan dari saudari Fitri Ramadhani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Langsung saja pertanyaan dari Saudari Fitri adalah, apa saja kesulitan yang kelompok penyaji alami selama menanam tanaman hidroponik? Dan apakah ada bahan yang digunakan agar tanaman hidroponik ada berkembang biak dengan baik? Yang pertama yaitu, kendala yang kita alami yaitu di mana kondisi lingkungan seperti suhu atau kelembapan dan cahaya yang sesuai untuk jenis tanaman kita. Apalagi saat proses bulan-bulan kemarin itu curah hujan yang sangat tinggi. Dan selanjutnya untuk apakah ada bahan yang digunakan agar tanaman hidroponik bisa berkembang dengan baik, kita itu menggunakan nutrisi yang disuntikan kepada tanaman yang kita tanam. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawaban dari saudari Lintang Atahira. Sebelum saya kembalikan ke saudari penanya, saya persilahkan dari forum apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari jawaban kelompok kami. Saya persilahkan. Sekali lagi dari forum, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami atau ada yang ingin memberikan saran ataupun mungkin sudah tidak ada tambahan jawaban dari forum. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari penanya apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima. Terima kasih jawabannya Lintang Kemi. Oke, baik. Terima kasih dari Fitriani telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Mungkin itu sesi terakhir dari kelompok kami. Pun kekurangan yang kami sampaikan selama proses presentasi ini kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.